Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, kita masih membahas kitab Tauhid, dan kemarin kita sudah memberikan muqaddimah pada bab ke-32 tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada materinya. Di sini pengarang menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah syaitan yang berusaha menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya dari kalangan musyrikun. Karena itu jangan pernah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Dan Allah juga mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemarin kita sudah singgung bahwa takut adalah satu di antara tiga ibadah hati. Pertama al-hub, perasaan cinta, kemudian al-khawfu, perasaan takut, dan yang ketiga ar-raja'u, perasaan harap. Itulah yang disebut dengan ibadah hati yang wajib harus ada pada setiap yang beribadah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surah Al-Imran ayat 175. Sebenarnya surah Al-Imran ayat 75 ini sebelumnya bicara tentang kekalahan kaum muslimin di Badar, kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Dan itulah kenyataan yang dihadapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya hari itu harus diputar-putar Allah Subhanahu wa taala. Terkadang menang di Badar dan terkadang kalah di Uhud. Bahkan dalam perang Uhud ini Nabi SAW sampai diisukan meninggal dunia. Padahal yang meninggal dunia bukan Nabi, tetapi Mus'ab ibn Umair. Karena perawakan Mus'ab dengan Nabi, kalau sudah memakai baju besi keduanya, hampir tidak bisa dibedakan mana Nabi, mana Mus'ab. Sehingga ketika Mus'ab ibn Umair terbunuh di perang Uhud,
maka orang-orang menyangka bahwa itu adalah Nabi, maka diisukanlah tentang kematian Nabi SAW. Ini pula yang menjadikan para sahabat sebagian mereka lari. Tetapi setelah Nabi SAW diketahui belum meninggal, maka sebagian mereka kemudian kembali dan berusaha menyelamatkan Nabi SAW, walaupun berakhir tetap dengan kekalahan. Maka kaum muslimin mundur sampai ke sebuah tempat namanya Hamra'ul Asad. Di Hamra'ul Asad inilah kaum muslimin kemudian beristirahat. Lah dari pihak musuh yang ketika itu dipimpin oleh Abi Sufyan Ibn Harb, dan belum masuk Islam ketika itu, karena Abi Sufyan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Dia mendengar Nabi SAW belum meninggal, maka dia pun kemudian hendak mempersiapkan pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan yang dipimpin dia di Uhud. Kemudian dia pun mengirim 1 atau 2 atau 3 orang untuk memberitahu kepada Nabi SAW yang ketika itu berada di Hamra al-Asad bahwa akan datang pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan yang dihadapi di Uhud. Maka tersebarlah berita ini bahwa orang-orang kafir Quraisy akan menyerbu Madinah karena kesempatan mereka sudah kalah di Uhud. Lah berita ini menggemparkan akhirnya. Tetapi Nabi SAW memberikan contoh kepada para sahabatnya dengan tantangan itu. Maka Nabi SAW pun kemudian menunjukkan keyakinannya akan kemenangannya. Maka dilihatnya Nabi SAW luar biasa semangatnya, maka bertambahlah iman para sahabat dan mereka siap untuk menghadapi risiko apapun kalau musuh datang kepada mereka. Dari sini turun surah Al-A'raf ayat 1 ayat 173 sampai 107 ayat 173 sampai 175. Allah mengatakan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mereka mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sungguh manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kalian kepada pasukan itu. Ditakut-takuti dengan pasukan Quraisy, para sahabat ini. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan para sahabat. Lantas mereka pun menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung kami. Ucapan ini bukan ucapan biasa, ikhwan. Karena ucapan ini pernah diucap oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam saat dilempar ke dalam api. Di tengah-tengah Ibrahim sedang melayang-layang di atas api, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan persis dengan kata-kata yang dikatakan Rasul dan para sahabatnya ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami karena hanya Dia sebaik-baik pelindung kami. Ketika kemudian para sahabat Nabi SAW hilang rasa takutnya kepada orang-orang musyrikun, kemudian hanya menanamkan perasaan takut kepada Allah dan tawakal yang kuat kepada Allah bahwa tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Apa kata Al-Quran setelahnya? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim.
Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Rupanya pasukan yang ditakut-takutkan itu tak datang. Hanya berita hoax saja, hanya sekedar menakut-nakuti saja. Mereka tidak mendapatkan bencana apapun, kata Allah. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Dari sini Allah katakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguh mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu, merasa banyak pasukannya, banyak persenjataannya, kekuatannya, dan begitu seterusnya, dengan kawan-kawannya dari kalangan musyrikun. Karena itu Allah katakan, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah asbab nuzul daripada ayat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 175 ini memberikan dasar dalam kehidupan kita agar jangan pernah takut kepada siapapun. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersama kita, maka tidak ada zat yang paling baik melindungi kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat ketika rasa takut kemudian menghinggap di hati-hati mereka, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, maka sudah tidak memiliki takut lagi mereka. Mau datang berapa pasukan dengan kekuatan besar pun silahkan datang. Itulah kekuatan tauhid namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan memang sudah berjanji untuk menyesatkan kita. Salah satu bentuk bagaimana syaitan itu menyesatkan kita adalah dengan cara menakut-nakuti kita, ataupun dengan cara memberikan was-was kepada kita. Dan kalau kita cerita tentang was-was, was-was ini ikhwatu fiddin adalah senjata yang luar biasa. Setan itu sudah sering saya katakan, dia tidak pernah mendorong dengan fisik kita untuk terjerumus kepada maksiat, atau menarik tangan kita, ayo berzina, ayo judi, ayo khamar. Enggak. Setan tidak pernah mendorong atau menarik badan kita. Setan itu cukup memberikan was-was saja dalam hati. Sana berzina enak, sana minum khamar enak, sana judi nanti kau kaya. Hanya itu saja. Itulah senjata setan. Dia ngasih was-was saja. Tetapi was-was itu yang menjadikan abuna bapak kita Adam alaihi salatu wassalam terkeluarkan dari sorga. Kedahsyatan was-was daripada syaitan. Dan syaitan ini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, ketika memberikan was-was kepada kita, maka yang pertama kali yang paling bahaya adalah ketika dia memberikan was-was dalam bab akidah. Ini paling bahaya. Seperti apa contohnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nas yatasaaluna hatta yuqal hadza khalaqallah, hatta yuqal hadza khalaqallahul khalqa faman khalaqallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan terus saling bertanya-tanya sesama mereka dan dalam hati mereka, dan itu akibat was-was daripada syaitan. Syaitan akan menghembuskan banyak soalan yang harus kita jawab. Siapa yang menciptakan langit? Kita katakan Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Kita katakan Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Kita katakan Allah. Sampai ketika mentok pertanyaan itu, maka berakhir dengan kata-kata siapa yang menciptakan Allah. Kalau sudah sampai kepada was-was seperti ini,
siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul amantu billah, maka katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling bahaya. Kalau umpamanya setan memberikan waswas kepada kita sampai mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah, maka segeralah istighfar dan mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Masalahnya ada orang yang mengatakan bahwa kita boleh menanamkan waswas atau keraguan-raguan dalam hati tentang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Nabi Ibrahim katanya. Nabi Ibrahim pernah berkata dalam Quran surah Al-Baqarah 260 itu, wa idz qala Ibrahimu kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, arini kaifa tuhyil mauta, arini, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lihat, Ibrahim seolah-olah memiliki keraguan kepada Allah. Allah tidak sanggup menghidupkan orang mati, sampai dia meminta bukti, arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepadaku macam mana Allah, ya Rabb, engkau mampu menghidupkan dari kematian. Maka sebagian orang mengatakan, lihat, Ibrahim saja ragu-ragu sampai minta bukti kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kita katakan Nabi Ibrahim itu tidak ragu, karena dia tidak mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah engkau sanggup menciptakan orang mati? Kan Ibrahim tidak mengatakan seperti itu. Dia hanya mengatakan, arini, bisa enggak kau tunjukkan, aku yakin kau sanggup untuk menghidupkan yang mati, tapi bisa enggak kau tunjukkan? Itu bukan keraguan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini para ulama mengatakan, tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fi dzatillah. Sebaiknya pikirkan ciptaan-ciptaan Allah sajalah, jangan pernah memikirkan tentang zat Allah. Nanti akan banyak was-was di situ. Karena setan itu akan menakut-nakuti kita dengan jalur was-was lah yang paling besar, menanamkan was-was dalam akidah. Kalau memang tidak bisa, maka akan turun tuh. Maka setan akan menakut-nakuti kita dengan menyebarkan was-was dengan cara apa? Dengan cara meletakkan was-was pada ibadah kita. Masuk dalam toharo, masuk dalam salat. Sampai ada orang yang was-was dalam wudu itu, kalau dia wudu habis tuh satu bak mandi itu airnya, gak selesai-selesai karena was-was. Ya. Ada orang yang salat takbiratul ihram entah berapa kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak mantap-mantap. Mantapnya itu kalau imam ruku takut gak dapat rakaat aja dia. Jadi ada orang yang kemudian dibuat was-was seperti itu, diganggu ibadahnya, diganggu pikirannya, cari kunci sebelum sholat itu tidak tahu di mana letak. Ketika sudah sholat, oh iya lupa saya tahu di mana. Jadi dia akan berusaha tuh, atau membuat bunyi-bunyi di perut supaya seolah-olah kita mengeluarkan angin. Makanya Rasul mengatakan, la yang sarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan berpaling dari sholat sampai kau mendapatkan bunyinya ataupun mendapatkan baunya. Nah ini setan akan berusaha ke situ. Bahkan kalau tidak bisa dari segi ibadah, masuk pula ke bab ibadah muamalah lainnya. Seperti orang hendak bersedekah, maka setan akan mengatakan sebagaimana Allah firmankan, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan memberikan was-was ke telinga kita, jangan sedekah nanti kau fakir. Jangan kau sedekah nanti kau fakir. Sudah uangnya sudah dibawa nih, mau sedekah, enggak usah sedekah lah tuh. Kamu baru punya satu motor, beli lagi satu, itu lebih bagus tuh. Jangan kau sedekah, rumahmu masih jelek, renovasi lagi.
sehingga akhirnya dia pun bakhil, dan ketika sudah bakhil wa ya'murukum bil fahsya, mulailah syaitan dengan kebakhilan orang yang digodanya itu memerintahkan untuk berbuat jahat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Atau mungkin memberikan was-was yang lainnya, dibuatnya orang futur, dibuatnya orang malas ibadah dikarenakan banyaknya dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian diberikan was-was, ngapain kau bertobat, Allah tidak akan mengampuni dirimu, dosamu sudah melambung ke langit. Akhirnya dia kunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Selama kita datang kepada Allah dan bertobat dengan taubatan nasuha, seberapa besar dosa kita tetap akan diampuni. Itu hanya was-was setan saja, supaya kita kunut, supaya kita putus asa. Dan putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Pamannya orang berzina, orang minum khamar, orang membunuh dan begitu seterusnya, kemudian dia putus asa untuk bertobat. Lah putus asa lebih berat dosanya dibandingkan judinya, zinahnya, membunuhnya dan maksiat-maksiat yang lainnya. Kenapa? Karena putus asa dari rahmat Allah itu menghalangi dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau terkadang setan itu memberikan was-was dengan qalaq, memikirkan perkara-perkara yang belum terjadi, sudah stres tuh. Macam mana nasib dia, macam mana nasib keluarganya, macam mana nasib anak-anaknya. Terus dia dipikirkan seperti itu. Atau mungkin diingatkan dengan perkara-perkara kesedihan yang sudah lampau. Mengingat hartanya, dulu dia pernah menjadi orang kaya kemudian miskin. Dulu dia pernah menjadi orang yang berpangkat, berjabat, kemudian turun dari pangkat dan jabatannya, menjadi orang yang memiliki orang-orang yang dicintai yang sudah meninggalkannya. Akhirnya dibuatlah sedih, dibuatlah stres. Itu semua adalah syaitan yang sedang menakut-nakuti kita, ikhwan, lewat jalur was-was itu. Ya. Makanya kita penting kemudian mengenal tentang madakhil asyayatin. Madakhil syaitan, tempat-tempat di mana setan itu masuk kepada kita. Karena setan itu ikhwatu fiddin, umur mereka lebih panjang dibandingkan kita. Mereka sudah banyak menghadapi berbagai macam manusia. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu ibadah. Itulah syaitan yang sedang menakut-nakuti hambanya. Bicara soal takut ikhwatu fiddin, takut itu terbagi menjadi 4. Takut itu terbagi menjadi 4. Pertama, takut yang sangat terpuji. Itulah al-khawfu minallahi azza wa jalla. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keagungan atau keistimewaan yang luar biasa. Pertama, karena takut adalah perintah Allah kepada hambanya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Berarti takut adalah perintah Allah. Ketika kita menanamkan perasaan takut kita kepada Allah, artinya kita sedang menjalankan perintah Allah. Yang kedua, takut kepada Allah adalah sifatnya para malaikat. Itu digambarkan dalam surah An-Nahl 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat itu sangat takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Bahkan nanti pada hari kiamat, saking takutnya para malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan selama bertugas sebelum kiamat dibangkitkan atau selama bertugas di alam semesta ini ada yang kurang. Karena ketakutannya mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, Ya Rabb, wahai Rabb, ma abadnaka haqqa ibadati, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadati. Maha suci engkau ya Rabb,
boleh jadi kami belum bisa menyembah dirimu dengan sebenar-benar penyembahan, kata. Saking takutnya para malaikat. Mereka mengatakan seperti itu. Subhanaka, maha suci engkau ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadati. Kami belum bisa menyembahmu ya Rabb dengan sebenar-benar penyembahan. Jadi takut kepada Allah itu sifatnya para malaikat. Dan takut kepada Allah, Allah puji dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ketika Allah mengatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musbikun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menanamkan perasaan takut terhadap Rabb mereka, di ujung ayat Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka termasuk orang-orang yang memenangkan perlombaan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama adalah takut kepada Allah. Maksudnya takut kepada Allah itu apa? Kepada dua perkara. Pertama, takut akan maqam Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Allah sebagai Khalik dan kita sebagai hambanya. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang karyawan dia bisa takut kepada bosnya karena takut dipecat, itu karena kedudukan dia sebagai bos. Kalau terhadap makhluk saja kedudukan jabatan tertentu ditakuti oleh bawahannya, maka mimbabil aula, lebih utama harusnya kita lebih takut lagi kepada Allah yang tidak mungkin turun dari jabatannya. Kalau makhluk itu bisa turun, kalau Allah tidak. Ya Khalik, ya Khalik, dari dulu ya Khalik. Ini yang pertama. Yang kedua, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab kubur dan kehidupan kuburan. Takut akan hari kebangkitan dan apa yang akan dipertanggungjawabkan. Takut kepada hisab, takut kepada timbangan, takut kepada suhub-suhub yang akan diterbangkan. Takut kalau kita ketika meniti titian kita tidak sanggup. Takut kalau seandainya kita tidak jadi masuk surga malah masuk neraka. Lah itulah yang harusnya ditanamkan kepada kita sehingga semakin tebal rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah tertanam tidak memiliki takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan takut kepada siapapun. Dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat namanya Dhamam ibnu Tha'labah. Dhamam ibn Tha'labah radhiyallahu an, salah satu daripada pimpinan Bani Sa'ad. Jadi kaumnya mengutus dia untuk berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia awalnya seorang musyrik yang fanatik. Setelah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdialog, berdiskusi, dijelaskan apa itu Islam, apa itu tauhid, hidayah masuk ke hati Dhamam ibn Tha'labah ini. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia datang kepada kaumnya. Padahal kaumnya mengutus itu bukan untuk masuk Islam, maksudnya mengajak Nabi kembali ke agama musyrik, malah dia yang terajak. Setelah kemudian Islam masuk di hati dia, hidayah masuk di dada dia, maka hilang perasaan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kumpulkan kaumnya orang-orang Quraisy itu. Tiba-tiba dia mencela sesembahan orang Quraisy dan mengatakan bi'satil Lata wal Uzza, katanya. Seburuk-buruk Tuhan adalah Lata dan Uzza, katanya. Bayangkan baru masuk Islam, dapat hidayah, ngomong di hadapan orang-orang musyrik, bi'sa, seburuk-buruk, bi'satil Lat wal Uzza, seburuk-buruk sesembahan adalah Lata dan Uzza. Apa enggak ngamuk orang-orang Quraisy itu kepada Dhamam ibn Tha'labah radhiyallahu anhu? Maka orang-orang musyrik mulai mencela Dhamam. Kemudian mengatakan kepada Dhamam ini, ya Dhamam, ittaqil baras, ittaqil judam, karena engkau sudah mencaci maki Tuhan kami, hati-hati kau akan kualat, hati-hati akan datang penyakit menerpamu, katanya. Apa kata Dhamam?
Dhamam mengatakan wailakum innahuma wallahi la yadurrani wa la yanfa'ani. Celaka kalian. Silata dan Uzza itu hakikatnya dua berhala yang tidak mendatangkan madarat ataupun manfaat. Ngapain kalian sembah, gitu bahasanya. Kemudian dia mengatakan innallaha qad ba'atsa rasulan. Ingat, Allah itu sudah mengutus rasul. Wa anzala alaihi kitaban, sudah menurunkan padanya kitab. Astangkidzukum bihi mimma kuntum fi. Aku datang kepada kalian hanya ingin menolong kalian saja. Akhirnya orang-orang musyrik geram dan berusaha untuk mengeroyok Dhamam ibn Tha'labah. Itulah perasaan takut kalau sudah menempel di hati seseorang, maka tidak akan ada yang ditakuti oleh dia siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan kita tahu bahwa takut itu sebuah ibadah. Takut itu sebuah ibadah yang mempengaruhi iman seseorang. Ingat, takut itu sebuah ibadah yang mempengaruhi keimanan seseorang bertambah dan tidaknya. Maksudnya, ketika iman seseorang bertambah itu karena takutnya bertambah. Ketika iman itu berkurang dikarenakan takut ia kepada Allah berkurang. Jadi kalau takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala naik, maka iman secara sendirinya akan naik. Tapi kalau rasa takut kita kepada Allah menurun, maka dengan sendirinya iman itu akan turun, karena iman itu yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan yang bisa menjadikan rasa takut itu semakin melambung sehingga menjadikan iman juga melambung, itu dikarenakan ilmu agama yang dalam. Semakin dalam ilmu agamanya, semakin tinggi takutnya. Semakin tinggi takutnya, semakin bertambah imannya. Semakin bodoh orang mempelajari agama karena tidak mau menyentuh agama, maka semakin kurang takutnya kepada Allah. Ketika kurang takutnya kepada Allah, maka iman pun akan kurang padanya. Makanya Allah mengatakan innama yahsyallah min ibadihil ulama. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu merekalah para ulama. Kata para ulama, yang dimaksud khasya yahsya itu beda dengan khafa yakhafu. Kalau khafa yakhafu takut, ya takut saja. Tapi kalau khasya yahsya, khasyatan maknanya takut yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Bahasa Arabnya sudah berbeda. Kalau orang itu belajar agama kemudian melahirkan perasaan takut, dalam bahasa Arab disebut khasyah namanya. Tapi kalau takut saja tidak beralasan, itulah disebut khauf namanya. Makanya di sini ikhwatu fillah, khasyah ini adalah tingkatan takut yang paling tinggi karena diiringi dengan keimanan, dan takut sendiri adalah bagian daripada tauhid. Kalau seandainya takut ini yang letaknya di dada-dada kita sampai diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka takut berubah dari tauhid menjadi kesyirikan, dan tidak main-main kesyirikannya. Bukan syirkul asghar, tetapi syirkul akbar, syirik besar. Memalingkan perasaan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti takut kepada jin, takut kepada iblis, takut kepada syaitan, takut kepada kuburan para wali, atau takut kepada yang lain yang tidak beralasan. Ini bisa mengeluarkan manusia dari keislaman, ikhwatu fiddin. Maka yang pertama al-khaufu minallah, takut kepada Allah. Yang kedua al-khaufu syirki, takut yang menjerumuskan pelakunya ke dalam kesyirikan. Di dalam kitab Ushulul Tsalatsa, di situ dicantumkan bahwa siapapun yang menyelewengkan ibadah-ibadah yang itu tidak boleh dimiliki kecuali harus diberikan kepada Allah,
maka siapa yang dipersembahkannya kepada selain Allah atau mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Salah satunya adalah al-khaufu, perasaan takut. Jadi takut itu ibadah, jangan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya, ada orang ziarah kubur ke makam para wali. Kita tahu bahwa makam para wali itu kan terkadang sebagiannya kan dihias, entah dengan kain putih yang diputar-putar, entah dengan apa, pokoknya nampak masuk itu tuh rasanya takut orang itu. Akhirnya ada sebagian mereka karena rasa takutnya kepada kuburan wali itu, sampai ketika pergi dari kuburan itu saja tidak berani membelakangi itu. Harus mundur, udah jauh, baru belakang. Kan ada yang seperti itu. Ini syirik namanya. Itu namanya al-khaufus sir li ghairillah. Itu namanya takut yang tersembunyi dalam hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Inilah yang dimaksud dalam bab ini. Ketika kemudian dia takut kepada syaitan, kepada jin, kepada iblis, kepada apa saja kan begitu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk ta'zim. Ingatnya, ada catatan dalam bentuk ta'zim karena memuliakannya. Maka takut ini bisa menjerumuskan kepada syirkul akbar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-khauful muharram. Perasaan takut yang jatuh kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sampai kepada kesyirikan. Contohnya, antum kemudian ketika antum mau sholat takut dipecat, kemudian meninggalkan sholat, itu namanya takut yang diharamkan. Ini tidak sampai syirik, tidak ya, tapi haram hukumnya, berdosa apalagi sampai meninggalkan sholat. Ataupun mamanya seorang istri, ibu-ibu di belakang, karena mungkin suaminya preman, tidak suka dengan atribut-atribut Islam gitu ya. Kemudian ibu dapat hidayah, mulailah kemudian menutup auratnya. Suami tidak suka, kemudian mengancam, kalau kau tak buka auratmu, enggak usah pakai jilbab, maka kalau engkau nurut, kau akan tetap menjadi istriku. Kalau tak nurut, pergi kau nyah dariku, kuceraikan kamu. Karena takut dengan suaminya, takut diceraikan oleh suaminya, akhirnya dia buka jilbabnya. Itu takut yang diharamkan. Takut yang diharamkan. Kiaskanlah macam-macam ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, al-khauful mubah. Takut yang hukumnya boleh-boleh saja. Itulah yang disebut dengan takut tabiat namanya. Takut kena api karena panas, takut sama ular karena takut ke patung ya. Takut dengan badai, takut dengan angin, itu tabiat, tidak ada masalah. Tabiat. Atau takut dengan musuh, umpamanya ada preman bawa pedang di hadapan kita, akhirnya kita takut lari, tidak masalah, itu tabiat. Tabiat termasuk takut kepada setan kalau tidak melakukan apapun, itu tabiat. Umpamanya kita berjalan di kegelapan, takut dengan setan kan gitu ya. Kemudian antum lari. Syirik? Tidak syirik. Karena setan adalah musuh kita. Wajar kalau kita takut dengan musuh kita. Yang tidak wajar itu kalau ketika kita takut dengan setan, kemudian kita terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan, atau boleh jadi terjerumus kepada hal-hal yang menyekutukan Allah di dalamnya. Umpamanya di rumah takut kepada setan kan, nampaknya angker di rumah ini. Kalau takut saja tidak masalah. Masalahnya datang ke dukun supaya nangkep setan yang di rumah tuh. Kan ada lo tuh Ghostbuster itu ya, bawa serban, bawa jubah, bawa botol, dimasukkan ke botol tuh setan-setan jin-jin rumah. Pada acting saja tuh. Semua orang juga bisa acting, ikhwan ya. Lah inilah yang menjadikan takutnya tercidrai namanya. Takut yang tadinya tabiat akhirnya menjadi takut
bisa saja kesyirikan atau mungkin keharaman. Tapi asal takut tabiat itu tidak ada masalah. Seperti Nabi Musa ketika dia membunuh orang takut ditangkap akhirnya pergi ke Madian. Ya. Itu tidak ada masalah. Ibrahim alaihi salatu wassalam juga pernah takut ya, ketika di Mesir. Ya wajar, dia pun manusia. Itu takut tabiatnya namanya. Nah inilah diantara rincian-rincian takut, bahwa takut itu yang pertama lah takut kepada Allah, yang kedua takut kepada selain Allah terbagi tiga, bisa dihukumi syirik, bisa dihukumi haram, bisa dihukumi mubah. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah mengatakan dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya. Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian. Pernah saya sampaikan kemarin di khutbah Jumat sini, bahwa di antara janji daripada janji setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan Bani Adam itu dari 4 arah angin. Setan mengatakan, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Rabb, karena engkau sudah menyesatkan aku. Ini su'ul adabnya setan. Dia yang sesat, Allah yang disalahkan. Karena engkau sudah menyesatkan aku, kata iblis, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan sesatkan mereka, anak-anak Adam, dari jalanmu yang lurus. Kemudian iblis mengatakan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan datang kepada mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan samping kiri, dan engkau tidak akan mendapati hamba-hambamu ya Rabb termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepadamu. Surah Al-A'raf ayat 16. Ulama tafsir mengatakan seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud dari arah depan adalah manusia itu akan dilupakan dengan akhiratnya. Lupa bahwa setelah kematian ada azab kubur, lupa bahwa setelah kematian ada kebangkitan, lupa bahwa setelah kematian itu ada perhitungan, ada mizan, ada timbangan dan macam-macamnya, ada surga dan neraka. Itu dilupakan itu. Jadi mereka akan datang kepada kita memberikan was-was supaya melupakan akhirat kita, seolah-olah setelah kematian itu tidak akan terjadi apa-apa. Kalau mereka gagal, maka mereka mulai datang ke belakang arah kita. Kata Abdullah ibn Abbas, maksudnya dari arah belakang itu setan akan menanamkan kepada kita hubbud dunya, kecintaan kita kepada dunia. Karena nanti dengan sendirinya ketika setan sudah menguasai bahwa kita dicintakan dengan dunia, secara otomatis dilupakan dengan akhiratnya. Tidak perlu kemudian dikasih was-was bahwa tidak ada azab kubur, tidak ada kebangkitan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Tidak perlu, karena sudah tidak bisa digoda. Maka dia dengan cara lain datang kepada kita, ditanamkan kecintaan kita kepada agama, kecintaan kita kepada dunia. Nih kalau orang sudah cinta dengan dunia, konsekuensinya apa? Karahiyatul maut, pasti dibencikan kematian. Makanya 2 penyakit yang disebut penyakit lemah atau bahasa Arabnya al-wahn, kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dulu dengan dunia orang ini, dengan sendirinya pasti dia benci dengan kematiannya. Secara otomatis pasti dilupakan dengan akhiratnya. Kalau tidak bisa juga dari sisi ini, maka setan akan mengambil sisi sebelah kanan. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sisi sebelah kanan itu maksudnya akan berusaha menggoda kita, membatalkan setiap amal kebaikan kita. Tapi menurut Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan maksudnya menanamkan syubhat kepada hati kita. Pokoknya setiap mau melakukan kebaikan, maka setan akan menakut-nakuti seperti dalam ayat ini. Orang ini mau sedekah, jangan sedekah.
Mau sholat jangan sholat, mau ngaji jangan ngaji. Kalau dia tidak bisa mencegah, jangan sholat malah sholat, jangan sedekah malah sedekah, maka setan akan menaikkan tuh. Justru tidak dihalang-halangi lagi ibadahnya, malah didorong-dorong. Ya sudah sana sholat, ya sudah sana sedekah, ya sudah sana haji. Kemudian mulai ditanamkan pada hati kita sifat riya, sifat sum'ah, sifat ujub, takabur, dan begitu seterusnya. Ataupun kata Sufyan Ats-Tsauri, sebelah kiri itu maksudnya ditanamkan syubhat. Syubhat itu artinya ditanamkan kerancuan-kerancuan dalam agama kita. Akhirnya menghiasi yang hak nampak batil, yang batil nampak hak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kuhabarkan, kata Allah, manusia yang paling sia-sia amalannya di dunia. Merekalah orang-orang yang lelah letih melakukan amalan padahal sia-sia, tapi dia menyangka dia masih di atas kebaikan. Seperti orang-orang yang melakukan bid'ah contohnya, melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi SAW, menuduh orang yang menjalankan sunnah sesat, menganggap mereka yang meninggalkan sunnah di atas kebenaran. Itu namanya tazyin minasyaitan. Setan berusaha untuk menghias yang hak itu batil dan batil itu hak. Itu namanya syubhat namanya. Kalau tidak bisa juga jalur sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.